Sadewo, Pak Chandra, saya titip Kabupaten Pati, utamanya yang berkaitan dengan perikanan, karena memiliki potensi yang besar di Pati, dan juga urusan garam. Dan kalau ini bisa dikelola dengan baik akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Pati. Saya rasa itu, Pak Chandra. Terima kasih Bapak, akan kami laksanakan sepenuh hati, siap bekerja keras. Mudah-mudahan menjadi bupati yang amanah untuk rakyat Kabupaten. Amin. Makin hari makin kelihatan ternyata orang-orang yang didukung sama Presiden ke-7 hanya bisa bikin rakyat susah. Ini fakta, bukan karangan Om Begawan. Dan tadi di Kabupaten Pati, salah satu daerah di Jawa Tengah, warga pada demo besar-besaran memprotes arogansi kepala daerah. Tadi sudah tak putarkan rekaman video pertemuan mantan presiden dengan Pak Sudewo yang waktu itu mau bertarung di Pilkada Pati. Ini menandakan apa yang sering ngompol bedah, pelan namun pasti, banyak terbukti kebenarannya. Mau bagaimanapun, ini memperlihatkan bahwa dalam diri Pak Jokowi tidak ada sensitivitas. Yang terjadi justru malah sebaliknya. Pak Jokowi nggak peduli, tutup mata, tutup telinga dengan rekam jejak calon pejabat. Kan idealnya diverifikasi dulu, dipilah maupun dipilih. Siapa para calon kepala daerah yang bermanfaat buat rakyat, yang bisa kerja, yang punya visi, itu yang harusnya didukung. Seolah-olah pokoknya anggar dudu wong PDIP ya didukung buat menang pilkada. Gimana caranya? Semua lawan partai banteng harus menang dan PDIP yang kalah. Lalu para kepala daerah yang disupport sama Pak Jokowi bersikap kalap. Kok kalap? Ya kayak Pak Sudewo ini punya kebijakan kok ugal-ugalan, arogan, semaunya sendiri, egois. Naikkan pajak hingga 250%. Kurang sewenang-wenang gimana dia? Nah, sudah gitu pakai sesumbar, nantang-nantang, mau diprotes 5.000 bahkan 50.000 rakyat, dia nggak akan ngubah keputusannya. Apa niat kita ngadain pilkada, memilih kepala daerah langsung, maunya nemu orang kayak begini? Kan ya enggak. Pak Jokowi waktu nerima, ngasih dukungan ke Pak Sudewo, pasti tidak kepikiran orang yang diterima di rumahnya bisa kerja atau bisa memimpin dengan baik apa enggak. Intinya siapapun yang siap ngalahin PDIP dia dukung. Tidakkah ini mencerminkan seorang pengkhianat? Seseorang yang tidak tahu berterima kasih, yang juga lupa diri. Apa yang sudah diberikan PDIP pada keluarganya? Akhirnya apa? Ya orang macam Pak Sudewo ini hasilnya. Ayo mana ini para fans beratnya Pak Jokowi, bisa apa kalian? Mau membantah modelan gimana? Maunya kelakuan Sudewo itu tidak ada sangkut pautnya sama Pak Jokowi begitu? Secara hierarkis, struktural atau koordinatif memang tidak. Namun bahwa terpilihnya si orang arogan, sebagian terpengaruh dengan adanya dukungan Pak Jokowi, itu tidak bisa dibantah dong. Rupanya ada cukup banyak orang yang didukung atau didorong Pak Jokowi, akhirnya malah menyusahkan rakyat. Tidak itu saja, ada yang nggak terpilih, sekarang malah perkara si orang itu bikin malu yang pernah mendukungnya. Untung saja di pilkada dia kalah, nggak bisa membayangkan kalau menang. Sudah kebawa kasus dugaan korupsi, tersangkut perkara selangkangan. Kayak apa coba? Memang polemik di Kabupaten Pati itu bukan tanggung jawab Pak Jokowi. Arogansi Bupati Sudewo juga tidak jadi kesalahan mutlak orang Solo itu. Pun tidak ada kaitan struktural antara bupati sama mantan presiden. Tapi bahwa secara moral dan sosial ini jelas cerminan mantan presiden kita abai pada kepekaan rasa, turut memikirkan nasib rakyat. Sikapnya tidak seperti sikap PDIP yang meminta maaf pernah menghadirkan pejabat bernama Jokowi. Apa beda sikap PDIP dan Jokowi? Tentu itu menunjukkan
Bila partai memiliki rasa bersalah, mendukung orang yang kemudian menyusahkan masyarakat, mengacak-acak konstitusi, sosok yang sulit melepas diri dari syahwat kekuasaan. Dari kejadian di kawasan Pantura itu, Om Begawan menuntut pada para jurnalis buat mengkonfirmasi, bertanya langsung, meminta komentar mantan presiden soal hubungan dia dan Sudewo. Ya, walaupun responnya bisa kita tebak, seperti biasanya akan cuci tangan. Paling dia menjawab, "Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya." Bisa juga bilang, kan tidak ada kaitannya sama saya. Apa malah berdalih urusan pemerintah daerah, tanyanya ke Mendagri bukan ke saya. Padahal sebagai seorang mantan pejabat publik, dia memiliki rasa turut berhubungan, digandeng sama kepedulian. Mesti ikut ditanyakan apa bentuk sikapnya. Ibarat pedagang di pasar tradisional, dagangan mereka kebanyakan kan bukan hasil kebun mereka sendiri. Atau para penjual daging. Kan tidak semua hasil ternak si pedagang. Toko kelontong jual rokok, bukan panenan tembakau punya dia juga. Apa pembeli yang komplain sayurnya tidak berkualitas, lalu si penjual menjawab, lah kan saya beli dari petani, nggak nanam sendiri kayak begitu. Pun misalnya daging yang dijual ditemukan rusak, bisakah pedagang mengklaim itu bukan hasil ternaknya? Kan nggak bisa begitu. Rakyat harus tahu. Dan penting ditanyakan pada pemilih Pak Sudewo juga. Mereka memilih Sudewo karena visi misinya atau karena Jokowi? Om Begawan yakin kok faktor Jokowi turut mempengaruhi beberapa pemilih, akhirnya nyoblos Sudewo tinimbang kandidat lain. Seberapa viral rekaman ketemunya Pak Jokowi dan Pak Sudewo Jokowi. Demo di Pati hari ini melambangkan penolakan besar-besaran bila orang yang didukung bekas kepala negara. Tidak selalu baik. Rakyat pada bahu-membahu menyediakan kebutuhan demo. Biar suara rakyat, aspirasi yang dikobarkan hari ini bisa sampai ke pusat. Om Begawan mesti acungkan jempol atas yang terjadi di Pati. Hal itu menggambarkan kita tidak bisa ditindas, dipaksa, ditekan untuk tunduk pada kebijakan kepala daerah. Kalau kebijakan itu bikin tambah susah, ya ayo dilawan bareng-bareng. Meski selain di-endorse Pak Jokowi, Sudewo ini juga didukung partai Pak Prabowo. Rakyat Pati tidak takut sama sekali. Intinya, bila ada kebijakan malah bikin sengsara, ya dilawan saja. Jangan hanya diam. Kalau rakyat diinjak-injak malah diam, nanti kepala daerah tambah sewenang-wenang. Kalau sudah begini, apa Pak Prabowo sama Pak Mendagri rela pasang badan? Gerindra mau backingi melawan demo rakyat Pati? Sikap Pak Gubernur kayak gimana? Melakukan solidaritas ke Pak Sudewo sebagai sesama orang yang didukung Pak Jokowi? Mana tuh organ-organ relawan Jokowi? Ayo coba berani hadang demo rakyat Pati, ndak. Makin ke sini satu persatu individu yang dekat sama Wong Solo itu dipermalukan. Dengan kejadian di Pati, apa kita masih denial, nggak mau mengakui? Bila Pak Jokowi hanya memikirkan kekuasaan saja, tidak mau memikirkan nasib rakyat. Idealnya sebagai bekas orang nomor 1 di Indonesia, kalau mau ngasih dukungan pada calon kepala daerah, ya dicek dulu track recordnya. Jangan asal yang penting bukan dari PDIP, lalu didukung. Bila sekarang terbukti, orang yang dia titipi malah ditolak rakyat. Apa iya Pak Jokowi tidak punya perasaan bersalah sama sekali? Ingat loh, ada banyak contoh lain, nama-nama lain. Orang yang dekat dengan Presiden ke-7 itu, kerjanya sembarangan, tak terkerangkakan dengan baik. Kadang visi misinya tidak dijalankan. Dia bahkan bicara tentang tujuan ke utara, sambil berjalan ke selatan. Pun ada orang yang disupport oleh Wong Solo itu. Kepalanya menggeleng, namun kebijakannya mencerminkan persetujuan. Kayak sering Ngompol katakan di kolom komentar, sudah tapi belum atau belum nih kenyataannya sudah. Ini menandakan kalau detik-detik jelang Pilpres tahun kemarin, Pak Jokowi sudah banyak bertindak tanpa koordinasi dengan PDIP. Istilahnya sudah tidak bisa dikendalikan. Ada upaya memaksa, tidak rela telapak tangannya secara perlahan membuka, melepas kuasa.
Pun dengan kabinet yang disusun sama Pak Prabowo, mengapa masih banyak menteri yang sudah menjabat di era Pak Jokowi tetap dipertahankan? Dan hasilnya sekarang, apa situasi ekonomi bangsa jadi lebih baik? Dengan kejadian di Kabupaten Pati, harusnya pada pendukung Pak Jokowi bermuhasabah, introspeksi, menjalankan otokritik. Kalau di rumah nggak ada cermin, beli tuh kaca buat melihat diri sendiri. Lihat saja apa ya pantas masih mau mendukung orang yang terbukti malah membawa keburukan di tengah-tengah rakyat. Para influencer, YouTuber Nusantara, organ relawan, tidak malukah kalian masih mau ngebela-bela Pak Jokowi? Dan Pak Sudewo ini hanyalah satu di antara banyak kepala daerah yang di-endorse sama mantan presiden loh. Masih ada Gubernur Jawa Tengah, Pak Ahmad Lutfi, ada juga Wali Kota Solo Mas Respati, ada pula Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah, dan nama-nama lain. Kira-kira gimana kinerja mereka? Lebih baik atau lebih buruk? Bagaimana jika kita bandingkan sama Gubernur Jakarta, Gubernur Bali, Gubernur cantik Maluku Utara, Mbak Sherly? Mereka sama sekali tidak minta dukungan, berkunjung ke Solo, atau meminta saat kampanye. Pak Jokowi hadir dan ikut dalam menarik pemilih. Gimana kinerja mereka jelang setengah tahun memimpin? Lebih baik atau lebih buruk dibandingkan sama hasil kerja orang yang didukung Pak Jokowi? Apa Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang lagi banyak dicintai rakyat, meski juga berasal dari Gerindra, ngemis-ngemis minta di-endorse mantan presiden? Makin terlihat toh, bisa enggaknya seorang kepala daerah bekerja itu bukan faktor dukungan dari wong Solo. Yang paling mengerikan, Tusi Sylvester, salah satu ketua relawan, sok-sokan bela Jokowi, mau menekan orang-orang yang kritik mantan presiden. Nah, sekarang malah menghilang soalnya statusnya sebagai terpidana terbongkar. Nah, dan begitu tahu kayak ginian, apa Pak Jokowi merasa turut bertanggung jawab? Enggak sama sekali itu. Sudewo dan apa yang terjadi di Pati seharian ini tidak sekedar perlawanan rakyat. Om Begawan yakin alam sedang menjaga Nusantara, sedang menjauhkan Ibu Pertiwi kita dari kerusakan yang makin parah. Ada kuasa tangan-tangan Tuhan yang bekerja tanpa manusia ketahui. Ini semacam jadi penanda, pengingat, atau bahkan teguran, mendukung, memuji, menyukai, atau tergila-gila pada manusia. Itu ada batasnya. Tidak bisa kita menutup mata bila orang yang kita sukai ternyata memang sudah berubah tujuan hidupnya. Dia sedang berusaha mempertahankan sesuatu yang seharusnya dikembalikan pada Ibu Pertiwi. Semakin banyak rakyat menutup mata, ujian di masa mendatang bakalan semakin berat. Ya silahkan ngompolers atau penikmat ngompol mengambil hikmah dari ini semua. Mau merubah sikap atau pura-pura tidak tahu. Mau berpikir ulang soal dukungan ke Pak Jokowi, apa mau diubah? Oke ya, itu dulu dari Om Begawan. Mohon maaf kalau masih belum bisa nongol sendiri, masih diwakili sama teknologi. Ini buat cek ombak saja, buat menilai sebesar apa perhatian ngompolers buat Om Begawan. Gak lama lagi, aku bakal balik lagi. Tunggu saja ya. Salam ngompol, dadah.